Partai Rakyat Adil Makmur, Prima Provinsi Papua yang tidak lolos verifikasi administrasi dan dokumen keanggotaan, Ketua beserta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Prima melakukan jumpa pers bersama awak media di Jayapura Selasa 29 November 2022. Partai Rakyat Adil Makmur, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan diputuskan belum memenuhi syarat dengan tahapan verifikasi administrasi dan dokumen keanggotaan dari 6 kabupaten di Papua oleh Bawaslu RI. Berdasarkan informasi yang diterima pengurus DPW Partai Prima melalui KPU setempat, bahwa telah ditemukan satu anggota Partai Prima yang bermasalah terkait dengan status ganda eksternal, sehingga permasalahan tersebut sudah berhasil diatasi dengan memberikan surat klarifikasi. Menanggapi keputusan dan persyaratan yang diambil oleh KPU RI dan Bawaslu RI, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur DPW Prima Provinsi Papua tidak dapat menerima keputusan sepihak tersebut. Proses rekapitulasi dari KPU Kabupaten sampai dikirim ke KPU Pusat, pada awalnya data dasar dari Partai Prima telah memenuhi syarat. Namun dalam perjalanan angka berubah menjadi tidak memenuhi syarat dengan kekurangan 10 anggota. Juga pada tanggal 20 dan 22 November 2022, DPK Partai Prima Kabupaten Merauke kembali menghubungi pihak KPU Merauke dan pihaknya tetap pada informasi awal bahwa Partai Prima memenuhi syarat sudah sesuai dengan rekapan dari tingkat kabupaten. Partai Prima adalah satu-satunya partai nasionalis yang terasa seperti partai lokal di Papua. Secara struktur, kepengurusan Partai Prima dari provinsi, kabupaten, dan distrik diisi oleh orang asli Papua. Apalagi masyarakat Papua sangat antusias dengan kehadiran Partai Prima. Kehadiran negara sangat dibutuhkan oleh kelompok masyarakat Indonesia agar dapat menjadi penengah dan mampu menghadirkan pihak-pihak yang bermasalah untuk dicari solusi yang dapat menyelesaikan internal Partai Prima dengan memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja politik yang dilakukan Partai Prima. Tadi pertemuan dengan KPU itu tindak lanjut dari pertemuan kemarin. Pertemuan pada Senin kemarin, kita mendatangi KPU untuk menanyakan rekapan hasil verifikasi administrasi perbaikan di 6 kabupaten, yaitu Merauke, Mimika, Puncak, Deyai, Tolikara, dan Yalimo. Nah, karena pengumuman KPU pada 18 November kemarin, itu kami Partai Prima secara nasional itu TMS, dinyatakan TMS karena mereka ada kekurangan dokumen keanggotaan di 6 kabupaten yang ada di Papua. Nah, total dari kekurangan itu ada 130 dokumen yang dianggap kurang. Secara nasional, semua provinsi dan 35 provinsi ini tidak ada masalah. Kita hanya satu saja yang bermasalah, yaitu di Papua, melalui 6 kabupaten tadi. Nah, itulah sebabnya kami ke KPU untuk menanyakan rekapan hasil vermin yang dari kabupaten itu seperti apa. Karena menurut kami, kita sudah koordinasi dengan KPU sejak Sipol dibuka kembali pada tanggal 9 November untuk kita melengkapi kekurangan itu. Setelah koordinasi dengan KPU daerah kabupaten ini,
kepada LO kami itu diinformasikan oleh KPU bahwa tidak ada masalah. Kita ambil contoh saja satu kabupaten di Merauke, itu koordinasi LO dengan KPU itu KPUD itu terjadi mulai tanggal 11, tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 18 November. Dari hasil komunikasi itu, Partai Prima dalam perbaikan dokumen keanggotaan itu tidak ada masalah. Hanya ada satu masalah di keanggotaan yang ada indikasi ganda eksternal antara Prima dengan satu partai tertentu. Akhirnya itu diselesaikan sesuai petunjuk dari KPU dan yang selama ini kita lakukan. Jadi ganda eksternal itu diselesaikan karena tidak ada komplain dari partai sebelah, sehingga satu itu milik kita. Jadi untuk Kabupaten Merauke kita dinyatakan tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, jadi teman kita LO di sana dia laporkan bahwa sudah ketemu dengan ketua KPU, dengan adminnya, dan sudah selesai. Demikian juga dengan Kabupaten Yalimo dan kabupaten lain. Untuk Kabupaten Puncak, kita koordinasi dengan KPU itu ada kekurangan keanggotaan, kekurangan KTP. Tapi LO kita di sana, pengurus kita di sana kesulitan untuk mengumpulkan KTP dari lapangan karena Puncak merupakan daerah konflik. Dalam masa termin perbaikan itu saja ada terjadi baku tembak. Jadi dia sempat dikumpulkan. Tetapi untuk daerah lain sudah dikumpulkan semua. Nah sekarang untuk Merauke kita coba koordinasi. Tanggal 20 dan 22 itu LO kami ketemu dengan divisi teknisnya dan ketua KPU-nya. Mereka katakan bahwa sebenarnya kalau di sini rekapan dari sini aman. Tapi yang kita persoalkan, kenapa kalau dari bawah aman, dari tingkat kabupaten, kenapa hasil akhir di KPU RI seperti ini? Nah itu yang kami mendatangi KPU Provinsi Papua. Karena pada tanggal 24 November 6 DPK kami yang dianggap bermasalah ini sudah menyurati KPU masing-masing di 6 kabupaten ini. Jawaban yang mereka dapatkan bahwa kami tidak bisa memberikan rekapan karena dibatasi oleh PKPU. Jadi kami akan koordinasi ke KPU Provinsi dan kemudian kami memberikan jawaban. Nah, karena itu kami di sini coba koordinasi dengan KPU Provinsi kemarin. Nah, kami dapat jawaban bahwa mereka akan pertemuan dengan semua komisioner, terutama divisi yang membidangi bagian teknis, dan akan disampaikan ke kami hari ini. Nah, tadi kita ketemu jam 2, hasilnya tetap sama. Mereka hanya ke KPU Kabupaten itu bersifat supervisi, kemudian mereka terima laporan dari bawah, laporan verifikasi keanggotaan itu dari kabupaten, itu semua by sipol. Jadi ketika mereka terima rekapan dari bawah ke sipol, mereka cuma melanjutkan yang dari sipol ini itu ke KPU RI. Nah, yang jadi pertanyaan kami itu, hasil dari Merauke ini dinyatakan aman waktu itu. Hanya satu kasus ganda eksternal dan itu sudah berhasil diperbaiki, diklarifikasi.
Kemudian rekapan yang aman itu naik sampai terakhir ke KPU RI, dia berubah menjadi angka 10. Nah, pertanyaan kami, 10 ini dari mana? Angka 10 ini dari mana? Karena yang bermasalah di Merauke satu saja dan sudah diselesaikan. Tapi ketika direkap naik dia jadi 10. Dan kami gugur, untuk Merauke gugur itu hanya karena 10 yang itu. Ini yang kami pertanyakan tadi. Tapi jawaban KPU bahwa mereka hanya supervisi, terus semua by sipol, dan kami disarankan untuk melakukan langkah hukum ke DKPP ke PT UN, karena untuk ke Bawaslu dengan objek sengketa yang sama tidak bisa. Jadi jawaban KPU Provinsi seperti itu. Kami secara internal Partai Prima di Papua ini kita melihat bahwa dengan TMS-nya kami ini ada upaya kekuatan tertentu, kekuatan politik tertentu untuk membatasi kami. Nah, terutama di Papua, partai politik di Papua Prima itu satu-satunya partai yang dari provinsi sampai ke tingkat kecamatan, distrik di bawah itu semua dipimpin oleh anak-anak Papua sendiri. Nah, dengan proses yang kita lalui dan hasilnya seperti ini, itu kita menganggap bahwa ada diskriminasi rasial. Karena ini perebutan lahan suara di Papua dengan pemekaran daerah otonomi baru, provinsi baru ini, kita mau akses bagaimana kalau tanpa kita berkuasa di partai politik? Kita jujur saja terbuka, partai-partai politik lain itu dikuasai oleh teman-teman dari seberang. Prima satu-satunya alat politik yang dikuasai oleh kita orang asli Papua. Tapi kalau terjadi pembatasan, terjadi hal yang seperti ini, kita anggap itu upaya membatasi partisipasi orang asli Papua secara legal dalam sistem republik ini. Jadi ada diskriminasi rasial di situ. Saya pikir cukup jelas. Dan kita akan berkoordinasi terus dengan KPU. Kita akan terus mempertanyakan proses rekapan itu bagaimana caranya sampai dia bisa berubah, bagaimana ceritanya. Tadi saya juga kita sampaikan di sana bahwa ya kalau dari kabupaten dinyatakan aman, terus dia naik ke sini provinsi bilang kita cuma melanjutkan dari bawah, terus hasilnya di atas dari lain, ya mari kita sama-sama salahkan komputer saja sudah. Kita buang salah ke komputer saja. Nah, ini kita sudah lakukan, tapi sistem yang mungkin terlalu berat atau bagaimana, ada problem di situ, akhirnya terjadi perubahan. Karena sistem sekarang itu semakin transparan, terbuka, dan hal-hal yang seperti ini itu kita harap tidak perlu terjadi. Di Kabupaten Merauke yang kabupaten tua dan terbuka itu saja bisa begini, apalagi di kabupaten lain di daerah pegunungan yang akses serba terbatas, daerah konflik, dan KPU-nya semua ada di Jayapura. Itu pasti ceritanya lebih parah itu. Jadi kita tetap berjuang untuk mencari keadilan lewat proses hukum. Secara politik kita akan terus berjuang. Kita akan terus mendatangi KPU di 6 kabupaten maupun KPU provinsi. Kita akan komunikasi terus sampai kita mendapatkan keadilan. Saya pikir sementara itu.
Dan pada intinya dengan dinyatakan yang kemarin, kami menduga bahwa ada upaya diskriminasi rasial partisipasi asli Papua dalam politik praktis, sehingga kami menduga bahwa ini tindakan dengan mencederai Bhinneka Tunggal Ika, karena kami tidak ikut terlibat walaupun secara administrasi sudah tahu, sehingga kami minta kepada KPU jujur menyatakan jika ada tindakan-tindakan dari luar prosedur dilakukan oleh penyelenggara. Mungkin cuma itu saja. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan Ketua DPW dan Sekretaris DPW, Wakil Ketua DPW. Yang saya katakan di sini, saya lebih mengarah kritik kepada kinerja daripada KPU provinsi, kemudian juga dalam kabupaten yang bermasalah. Artinya mau jujur bahwa kami berjuang mendirikan Partai Prima di Provinsi Papua itu dengan penuh sadar dan jujur atas ketidakadilan yang hari ini dapat dirasakan oleh rakyat Papua. Tapi nyatanya kami tahu bahwa ternyata ada oknum oligarki yang sedang mencari kenyamanan sambil menjegal partainya rakyat biasa, seperti begitu. Jadi hari ini kami bisa ketahui ternyata dalam proses verifikasi administrasi yang sedang kami sudah jalani dan sedang jalani, mulai dari pusat sampai di daerah, khusus untuk Provinsi Papua, kami rasa sudah nyaman dalam proses perlengkapan administrasi. Ternyata tadi yang kami merasa nyaman itu sudah tidak nyaman. Artinya di situ kami bisa menduga bahwa ternyata ada intervensi oligarki yang menyusup di dalam KPU. Itu sudah pasti ada penyusup. Jadi kami bisa dapat katakan bahwa KPU yang hari ini bicara tentang kerja jujur, setia, adil, tapi nyatanya tidak. Justru ketika ada kepentingan oligarki yang bergerak, sudah pasti mereka tidak akan pernah menolak itu. Jadi kami tahu akan hal itu. Jadi kami bisa disebut KPU Provinsi Papua itu adalah kepanjangan tangan oligarki yang ada di Papua, seperti begitu. Jadi kami minta di sini supaya tidak ada intervensi kepentingan boneka di dalam proses jegalnya Partai Prima di Provinsi Papua. Kemudian yang kedua, ini harus malu lah begitu KPU Provinsi Papua, karena seluruh Indonesia sudah lolos TM semua, tapi Provinsi Papua ini dijegal. Kira-kira ada rasa malu tidak kalau kerja model begini? Kan ini nanti orang tertawakan. Tidak bisa kita klaim bahwa Prima bermasalah di Papua hanya karena sipol, tidak ada. Kita punya perekrutan anggota itu langsung kita ambil KTP dari tangan, tidak ambil masuk bayar-membayar di dalam Dukcapil. Itu harus ingat. Jadi partai yang lain yang hari ini mereka lolos itu tidak mungkin mereka ambil KTP melalui tangan langsung.